Oke, oke. Kak download share ke aku Kak. Iya ya. Ini juga nanti pesan Bang Dio nih bagus gitu. Jadi emang harus disuarakan. La ilaha illallah. Astagfirullah ya Allah. Tadi aku Tengok sampai gemeter bos. loh. Coba Itu lihatlah, ya kan? Benar kan aku bilang kan? Ini kalau nggak diluruskan, akan bermunculan orang-orang yang anti terhadap syariat poligami. Bermunculan itu terus, bermunculan. Udah aku bilang kan dari awal kan, ini bahaya dan harus ada yang mengingatkan itu. Kalau dibiarkan, wah ini repot ini. Kalau Oten yang mengingkari syariat poligami, oke lah. Kita masih bisa maklumi, orang kafir kok. Lah, ini muslim. Muslim loh ini. Sumbernya dari mana? Dari perempuan. Tinggal di negeri kafir. Bagaimana nggak besar ini bahaya fitnah ini? Harus dijelaskan. Ini yang aku khawatirkan. Terjadi kan? Kalian lihat kan tadi kan? Dengan gagah beraninya dia nantang. Begitu ditanya, katanya nggak ada kata perintah. Loh, fangkihu itu apa? Kalau bukan kata perintah. Pelangak pelongok. Saya sudah tanya banyak ustadz, itu bukan perintah. nggak belajar bahasa Arab, Coba mengkritik, lah. nggak ngerti amr. Nggak ngerti bahasa Arab, tapi sok-sok mengkritik. Aku yang master bahasa Arab, dia kritik aku. Gila ini orang-orang kayak begini nih. Ini yang kita khawatirkan. Jadi ada hal-hal yang perlu dipublikasikan. Kenapa? Karena sudah terlanjur tersebar dan ini harus dengan pertimbangan yang sangat matang. Alhamdulillah kita sudah membicarakan itu. Mana tabayun? Ada nggak? Jangan kau permalukan muslim seorang muslim. Loh, kan sudah diajak tabayun. Kalian koar-koar. Ustadz Muhammad Hanafi diinjek-injek kehormatan harga dirinya. Kurang ajar, nggak fitnah orang kayak gitu. Biadab itu mulutnya. Kurang ajar. Ada family apologet buat kelompok. Ya tidak apa-apa lah, biarin aja mereka dengan kelompok-kelompok kayak gitu. Nggak penting sebenarnya. Supaya apa coba? Ketika aku sampaikan mereka ini mengingkari syariat poligami, berkelak, ngeles. Oh enggak, saya enggak ingkari bla bla. Nah ini buktinya si Bayu nih, coba lah lihat. Ini hasilnya kayak Bayu nih modelnya. Ini modelnya. Ini korban ini, salah satu korban contoh. Makanya kita kalau dikasih tahu, diingatkan, itu ambil pelajaran. Ambil pelajaran teman-teman. Aku enggak punya kepentingan di situ. Karena konsekuensi ilmu kita harus sampaikan itu. Tiba-tiba ngomong, kau punya adab nggak mempermalukan? Wah, dia yang bermalukan muslim kok. Dia sendiri yang koar-koar. Bayu Malaf itu kan? Iya. Bukannya malah belajar Islam, malah mau kontra sama teman-teman muslim. Lucu. Ada apa sih sebenarnya? Ada apa ini orang-orang ini? Ada apa sebenarnya coba? Ngaku mu'alaf. Tapi kayak gitu modelnya. Banyak juga aku kenal mu'alaf. Ada Bang Faruk, ada Kak Hesti, ada Bang Jimen, ada Yoga. Enggak kayak begitu modelnya. Petantang petenteng, nantang-nantang, bahas, ayo bahas. Begitu dibahas dikasih ayatnya, malah ngomong mana kata perintah di situ. Kan dongo ini orang kayak begini. Fangkihu itu apa kalau bukan kata perintah? Ditanya detailnya, fangkihu itu apa? Kata kerjanya apa? Oh, saya banyak tanya ustadz, itu bukan perintah. Alamak. Setidaknya itu syariat, disyariatkan. Kalau nggak disyariatkan, ngapain kita ngomong? Makanya kalau punya otak itu dipakai. Jangan biru mata kalian tuh lihat gift diterbangkan oleh majikanmu itu. Nah, aku diam loh ya. Bang Zuma mengatakan diam dek,
jangan ngomong. Oke, kita diam. Ini tiba-tiba naik si Bayu ini. Datang-datang kecoa. Ngikut tuh si majikannya si Mila itu. Kecoain orang. Kok miskin aja banyak gaya kau. Astagfirullah, sampai gemetar tadi saya, Ustaz. Iya, makanya aku bilang dikontrol. Kalau nggak bisa kontrol, diam. Kalau nggak kontrol, keluar ucapan yang kita karena saking marahnya, itu dijadikan dasar lagi sama mereka. Lihatlah ini nih mulutnya, digituin nanti. Makanya aku langsung cut, jangan ngomong gitu. Sabar, istighfar. Orang memfitnah kayak begitu, kita hadapi dengan elegan. Nah, naik gaya preman sambil pamer ketek, ngomong salam aja enggak. Tiba-tiba langsung hantam perempuan. Gila kau ya. Aku lah yang maju. Aku satu-satunya laki-laki di sini. Nggak usah kalian sok-sokan mau bijaksana, mau kita ini tenangin semua Bang Dio. Enggak. Si Bayu itu nggak begitu modelnya. Kami tahu itu. Aku tiap hari di-tag oleh orang-orang ini, ya, di-tag, bikin video, di-tag. Aku ada aku ini keluar nggak ada. Kami di sini ngomong bertiga, tiba-tiba minta naik, langsung menyerang pribadi. Dia share dulu, roomnya di share dulu, biar majikannya tengok, nanti biar malam cair gitu kan. Ini loh, aku bela bunda loh, gitu loh, iya kan? Betul. Aduh. Yang kayak begini kau bilang kami kecoa, belum tahu aja kau. Ngomong kecoa, macam betul aja kau. Gila. Perempuan loh. Giliran aku balik kan, nggak mau dia jawab. Lucu kan? Bahas poligami, mentok, nggak bisa ngomong. Biar paham kalian itu. Ini model-model kayak gini, orang yang nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa, pasang badan, membela orang-orang yang zolim. Cobalah. Bawa Sulawesi, aku orang Sulawesi. Emang kenapa kau kalau Sulawesi? Gundulmu itu. Kau pikir aku takut kalau kau orang Sulawesi? Aku bukan orang Sulawesi. Mau apa kau? Mau bahas poligami, kita bahas. Begitu ditanya pelangak-pelongok, aku sudah tanya banyak ustadz, di situ bukan perintah. Loh, fangkihu itu perintah bukan? Kata kerja apa itu dalam bahasa Arab namanya kalau bukan kata kerja perintah? Gila ya. Allahu Akbar. Nggak tahu apa-apa tapi pasang badan loh, cobalah. Giliran aku balikkan. Kalau mamakmu dituduh hamil luar nikah, ya, dan melahirkan bernama Bayu, apa perasaanmu? Bagaimana sikapmu? Tanya dulu, siapa yang fitnah itu? Siapa yang tuduh? Kan dongo ini orang kayak begini, gak ngerti diskusi. Gila kau. Disangkanya dia kita nggak tanya sama si Mila sama majikannya, Bang. Disangkanya kita langsung ngomong di luar. Aku kan aku sudah jelaskan kronologi. Dia nggak dengar kronologinya seperti apa, masih merasa benar. Dikiranya kita nggak tempuh itu tabayun segala macam. Dikiranya kita nggak lakukan itu. Malu tuh si Bayu, memalukan dirinya sendiri, nggak tahu apa-apa, motong di tengah. Rewa kok, iya ceng, rewa ki. Lucu. Aku Sulawesi. Sulawesi, bok Sulawesi kau. Ini darah Sulawesi nih. Senggol nih. Bok Sulawesi kau. Lucu kan, nggak tahu apa-apa. Giliran aku tanya begitu, nggak mau dia jawab. Ditanyanya siapa yang nuduh. Loh, kita nggak bahas siapa yang nuduh. Ketika kita dituduh seperti itu, ketika kita dituduh mama kita dituduh hamil di luar nikah, melahirkan nama kita yang lahir itu, kita yang lahir. Apa kira-kira nasabnya orang loh? Jawabannya apa coba? Oh, itu yang nuduh siapa?
Malah nanya yang nuduh. Itu perumpamaan. Kenapa aku pertanyakan hal seperti itu? Biar kita tahu ini. Ini si Bayu ini kalau dia mamanya dituduh seperti itu oleh orang lain, kira-kira dia marah nggak kira-kira? Itu yang aku maksud. Jangan kau tanya siapa yang nuduh. Indah kan? Indah kan? Tanya Indah, tanya Indah. Kok Indah pula ditanya? Pertanyaan aku ajukan ke dirinya. Bayu, ya. Kalau ada orang nuduh ibumu itu hamil di luar nikah, melahirkan dirimu namanya Bayu, kira-kira apa perasaanmu? Jawab itu, jawab. Apa sikapmu? Aku yakin semua orang di sini kalau aku tanya seperti itu, pasti mereka jawab marah. Iya nggak? Kalian marah nggak kalau ibu kalian dituduh begitu? Marah, Bang. Ya marah lah. Jiwa terbeli kok kamu melawan aku diskusi kayak gitu. Gila kau. Sok-sokan mau bahas Al-Quran, kau baca Al-Quran nggak bisa. Kau melawan aku bahas Al-Quran. Terus sudah gitu, sudah nggak bisa ngomong, sudah nggak bisa jawab. Si Dio ini nggak punya adab. Nggak punya adab. Lah dia sendiri naik, nggak beradab, ngomong adab. Selama ini aku nggak ada masalah sama orang. Tapi ketika ada hal yang harus kita bicarakan dan harus kita suarakan, aku suarakan. Dan hal ini sudah berbulan-bulan berlalu. Bentar. Diarahkan, diperintahkan untuk diam. Aku diam. Tiba-tiba kau naik di sini, kau hantam pula perempuan di sini. Aku diam loh ya. Abang kena, abang. Kak, Gue juga nggak kenal sama si Mila tuh. Tapi gue ada tuh. Dia dulu pernah masuk room English gue. Gue nggak kenal sama dia. Segitu pentingnya gue buat dia sampai diomongin gitu. Makanya tabayun. Makanya kita tuh mau tabayun. Buka blokirannya Indah biar kita bisa telepon bertiga. Supaya masalah ini nggak terlalu-terlarut. Siapa yang pengen masalah ini sampai keluar, sampai dikomal kalau bukan mulut dia? Hah? Bukan gua aja yang diomong sama dia loh, si Cebi juga diomong tuh. Gila-gila tuh perempuan. Kenal juga enggak gua sama dia. Aku ada suara enggak? Kena restriksi aku. Ada. Dia bilang tabayun. Iya mana? Gua mau tabayun. Kenapa di-blok tuh nomornya Indah? Nah, kan sudah Tanya sama dia, kan kenapa sudah gua kita dikeluarin ceritakan. dari grup? Tadi kan sudah disampaikan. Kita sudah jawab kenapa dia bilang kenapa enggak. Sudah. Acara tabayun itu sudah dilakukan kores. Tapi si Mila itu bilang kami ini kecoa. Nah diikut-ikut itu sama si Bayu tuh ngomong kecoa. Setelah sudah begitu, ini kalau kalian mau tahu nih Kak Asa ini itu di kick dari grup ketika mau mempertanyakan masalah itu. Di kick. Yang kick itu Ustadz Wafi. mampus. Hah? Ini kalau mau belak-belakan bongkar-bongkar semua ini kalau kalian mau tahu. Geram kali aku selama ini suruh diam aku. Kalian datang ngorek-ngorek kayak preman kalian di sini. Sama perempuan lagi kalian. Aku bukan orang yang bisa dibeli. Berkali-kali aku bilang. Kalau si Mila bisa beli Ustadz Fulan, Ulat Fulan, oke itu dia silahkan. Aku tidak bisa dia beli. Aku bersikap sesuai dengan ilmu yang sampai kepadaku. Datang-datang model preman, ini orangnya, ayo kami di barisan Bunda Mila. Terus, so what? Emang kenapa kalau kau di barisan si Mila itu? Kenapa emang? Hebat kau. Kau bikin foto profil kayak orang karate sabuk merah apa? Apa itu? Supaya apa itu? Saya nggak perlu kemana-mana. Udahlah kau Tara. Ngomong nggak perlu kemana-mana, sama juga kaunya. Gak perlu kemana-mana tapi sibuk bergerilya.
Sama Benar. tuh yang DM aku, Bang Dio, saya nggak pro kemana-mana ya Bang Dio. Tahu-taunya ganti profil barisan Bunda Mila. Pret. Kita tahu loh cara menyelesaikan masalah. Kita melalui proses tabayun, ngomong dulu di belakang dulu. Tiba-tiba dia di luar. Ya salam, apaan ini? Beginilah kalau berhadapan bermasalah sama orang dongo, emang kayak begini. La haula wala quwata illa billah. Berani sumpah demi Allah, beranilah demi Allah. Dari tadi saya bilang wallahi, uksim billah. Uksim billah. Kalau gue udah ngomong kayak gitu apa tuh maksudnya? Kurang Disumpahin dia ajar depan. lu. Takut begini kan dibalikkan kondisi nggak mau dia jawab. Coba silahkan jawab. Mari ambil tol pelabuhan. Silahkan jawab itu, jawab. Kalian jawab. Kutanya lah dulu kawan-kawan di bawah ini. Pertanyaan yang sama aku ajukan kepada kalian. Kalau kalian itu dituduh, ya nggak usah tanya siapa yang nuduh, tanya yang nuduh. Jangan kayak gitu. Aku pengen tahu perasaan kalian gimana. Jelas itu dituduh, jelas. Ibu kalian dituduh hamil di luar nikah, melahirkan anak yang namanya kalian. Sekarang kutanya kalian di bawah ini, apa perasaan kalian? Apa sikap kalian? Kutanya dulu kalian. Coba kalian typing di bawah itu. Kumatiin bin Atana. Cobalah lihat, putus kepala dari bawah. Ya karena kalian marah kan? Itu yang pengen ku sampaikan tadi. Tapi si Bayu kesana kemari dia. Tanya si penuduh, tanya, gila kau ya? Kubusur. Ramang sering nih. Pak busur-busur ki. Itu yang mau kusampaikan tadi. Ngomong ketemu kok sini. Datang ke Jakarta, nggak ada duitku katanya. Lah, tadi kok ngomong aku kecoa. Sekarang kok bilang nggak ada duit, mau ditransfer atau gimana? Aku juga orang Sulawesi. Bawa Sulawesi. Emang kenapa kau orang Sulawesi? Aku orang Sulawesi. Mau pasang badan tapi dongo. Blow on. Minimal kau pasang badan kau punya ilmu lah. Gak punya ilmu, sok-sokan pasang badan, datang-datang kayak preman, nuduh-nuduh orang. Gila-gila kau rasa. Nah, ketika kita dituduh begitu pasti marah dong. Kita kan, dan proses yang kami lakukan itu tabayun. Benar nggak itu ngomong kayak gitu? Jangan begitu, ini bahaya, ini begini. Begitu. Baru kita bahas. Oh iya. Dan aku sudah nanya ke Kak Sarah ini, Kak Sarah, kalau seandainya si Bunda Mila itu akui kesalahannya, dia akui ngomong gitu, dia minta maaf, dimaafkan nggak? Wallah demi Allah teman-teman, dia ngomong. Kak Sarah jawab, iya Ustadz, aku maafin. Selesai. Kalian tiap hari bikin ini, bikin singgung-singgung sana, singgung-singgung sini. Kami biasa aja tuh, chill aja kita. Giliran kami ngobrol di sini bertiga, panas kalian. Tuh, kalian baca itu di bawah tuh. Saya maafkan demi Allah kalau dia mau tabayun. Selesai. Itulah tugas kami di API untuk memediasi hal-hal yang seperti itu. Tapi karena nggak mau digubris, malah ngomong kami ini kecoa, ya malah begini, makin menjadi-jadi. Malah koar-koar. Iya betul. Betul, Bang Mei 7. Bang Mei 7. Hati-hati kalian ngomong, waduh. Aku sampai ini loh. Sampai telat aku nih. Ada jadwal. Ya, kita fair lah. Aku mau pasang badan belain orang yang zolim kayak gitu ngapain? Malah dituduhnya pula ini
apa bawa Jabodetabek bikin rusuh. Bapakmu itu bikin rusuh. Ngomong aja kau seenak udelmu kau. Iyalah. Sarai bayar iya. Lompo dulu bicara. Gaya aja. Bawa Sulawesi pula dia. Kurang Sulawesi katanya. Kirim Al-Fatihah. Ogah banget orang kayak gitu. Udah beda, kita udah beda. Aku udah beda sama dia. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Selesai. Muslim itu mempermalukan. Pantaslah begitu. Ya pantaslah. Kita dibilangnya biadab, Bang. Biadab nggak orang yang pembuat kerusakan kayak gitu. Ya pantaslah digituin. Diajak Biadab. tabayun nggak mau, ngomong seenaknya, ngacak-ngacak Iya, Jabodetabek. biadab. Dia biadab. Ngomongnya apa? Bikin rusuh. Kalian itu yang bikin rusuh. Nggak tahu apa-apa, sok-sok pasang badan membela. Nggak tahu malu. Dia bilang baru masuk Jabo udah bikin rusuh. Jabodetabek naik sekarang, asal kalian tahu ya. Baru masuk Jabo katanya. Bikin rusuh. Kalau kalian mau tahu, aku masuk di AP Jabodetabek itu sejak kasusnya Candy Susanto. Jangan kau bilang baru masuk Jabo. Bapakmu itu ngomong kau sembarangan. Aku masuk AP Jabodetabek sejak kasus Candy Susanto. Laporan terhadap penghujat Candy Susanto itu atas nama siapa? Atas nama Dio Pratama, namaku. Kalau kalian mau tahu. Gak usah kau ngomong sembarangan, kau ikuti mulutnya si Mila itu. Aku diamanahkan. Bang Zuma yang mengamanahkan. Pimpin Jabo, biar Jabo lebih baik ke depan. Bismillah, siap. Sebelumnya aku di pusat. Tiba-tiba kau datang mau bela orang yang zolim, kau host punya argumen, tiba-tiba ngomong seenak udelmu. Baru masuk Jabo sudah bikin rusuh. Rusuh kepala bapakmu itu bikin rusuh. Mana pernah aku bikin rusuh sama orang? Kalau kalian tidak duluan, kalian nggak senggol-senggol kami. Tidak pernah aku bikin rusuh sama orang. Kalau Oten iya. Iya, dia ingat mereka boleh makan, kita nggak boleh. Boleh makan, sama-sama makan kita. Besar kali kepalamu. Itu si Mila itu didukung oleh Bang Zuma. Kenapa? Karena Bang Zuma sering hadir satu komal. Jangan salah kau. Kami disuruh diam loh. Jangan membicarakan. Kalian datang tahap apa-apa. Datang. Kau mempersoalkan kami. Merasa yang paling banyak berkorban untuk agama Islam. Ya iya. Masa aku mau harus ceritakan pengorbanan terhadap agama Allah ini? Tidak perlu aku ceritakan. Tidak perlu aku ceritakan backgroundku seperti apa di TikTok ini. Tidak perlu. Karena aku udah ingatkan dari awal kan waktu aku sampaikan di roomnya Bang Julius itu. Tidak perlu aku sampaikan ceritakan aku ini begini, bagono begini. Tidak perlu. Karena aku tidak butuh itu. Tapi di sini aku bersuara menyuarakan kebenaran. Ini kalian seenak-enak kalian. Mau pasang badan tapi nggak punya argumen, kan lucu, dongok. Minimal tuh punya ilmu lah. Mau bahas poligami nggak disyariatkan. Nenekmu kiper itu. Sok-sok jago. Merasa paling berkorban. Kena kau kan? Kena mental kan pas aku bilang mau berkorban, ayo bareng-bareng kita berkorban. Bareng-bareng kita di AP Jabodetabek. Kena mental kan kalian kan? Makanya kalian bahas terus itu. Kalian nggak punya argumen untuk berbicara. Yang bisa kalian lakukan hanya membalikkan ucapan yang kami ucapkan. Mengkritisi ucapan yang kami ucapkan. Kalian nggak punya argumentasi dalam masalah ini. Mila agamanya apa? Nggak tahu itu.
Ngakunya muslim, ngakunya keturunan Nabi. Ngaku keturunan Nabi. Aku tiap hari di tag itu oleh budak-budaknya itu. Entah apa-apa video-video tag-tag. Supaya apa? Coba. Gak ngaruh bagi aku, gak penting. Buka-buka penjilat semua. Iya, kita blok, kita disuruh diam. Bang Zuma bilang, diam adekku. Iya, siapkan dah, diam kita. Datang si Bayu. Gaya kurang ngajar kayak gitu, pamer ketek. Salam juga enggak. Naik nantang-nantang. Yang dia nantang-nantang itu perempuan. Ada nomor baru masuk. Maki-maki. Cobalah. Pernah kutunjukkan screenshotnya. Maki-maki, coba. Aku santai, karena aku tahu ini orang-orang nggak ngerti semua ini. Supaya cair kalian kan, dilempar paus kalian. Dilempar paus aja jingkrak-jingkrak. Aduh. Belum kalian dilempar di TikTok Universe. Gila aku rasa. Aku menengahi. Aku tidak ada urusan. Makin lama makin menggundul begitu aku bersuara. Jiwa kena mental. Ini aku bikin terus. Mana aku bikin terus tuh. Abang, suaranya bang jauh bang. Abang suara jauh. Bilangnya kita baru masuk API. Kita bang, saya, Sarah, sama Indah baru masuk API Jabodetabek udah bikin rusuh. Hei, API Jabo udah naik meroket ya. Kurang ajar lo. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah rame aja nih. Pembahasan apa ini? Panas ya Allah. Bayu tadi bang, biasa. Jadi pahlawan kesiangan bang. Kenapa lagi sudah yuk? Ngata-ngatain kakak. Hah? Ngata-ngatain room kakak, room gibah. Ada sudah yuk. Lah, mana Ustaz Dio? Abang noise tadi, internet lagi. Panas sekali ya. Siapa yang di? Emang ada noise nggak? Enggak. Abang noise, Noise ya? noise. Ya lagi di warung. Makan mie. Pilek nggak sembuh-sembuh. Makan Indomie kayaknya baru sembuh. Kalau diem mah Kak, Iya. Apa itu tadi si Bayu ngomong? Dari si Indah katanya. Lu tahu nggak? Apalagi gue bilang kan. Cuma karena apalagi, apa untungnya dia Indah ngomong perkara pribadi gue nggak tahu.
Apa untungnya ngomongin pribadi gua? Gua kece, gua cantik, gua kaya. Apa untungnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk ngomong lainnya yuk. Capek. Emotionally, I'm very drained now. Ya, kenapa Kang Teguh pergi? Sinyal abang berisik. Kakak buka mute. I wish to slap him. I was shaking and I couldn't I know, control me my too. emotion. I was like, oh my god, this guy, who the hell you are? Going up and Astaghfirullahaladzim. Biarin. Aku tadi mau nanya Bang Teguh gimana Aceh? Belum selesai tadi Bang Dio. Wait, aku ke hamam dulu. Oke. Aku mau keluar dah. Nanti kalau Ya Kak. kalau mau Apa? Mau keluar aku mau kemana? jalan-jalan. Mau driving. Bukan Anakku kan anakku tuh kan dia kerja di Oh, kafe. lihat pemandangan dong. Anakku kan kerja di kafe, dia kan barista. Ini Bang Dio udah balik nih. Terus nanti dia tuh mau pindah pemandangan. kerjaan. Mbak stay. Pindah kerjaan. Bang Dio. Ya cek ada suara nggak? Lanjut Kak. Lanjut Mbak. Bang Dio, aku mau mendinginkan suasana ya. Oke, siap Kak, siap. Biar agak dingin dulu. Enggak, aku mau pergi ke ini nih, ke kafenya anakku. Oh iya. Iya. Sebetulnya kan semua udah dikumpulin ya. Kalau udah dikumpulin ya udahlah, mereka mau berciap-ciap apa aja. Ya kan? Enggak, Ya, padahal alhamdulillah. Bayu tuh lewat Japri itu udah aku jelasin loh Bang sejelas-jelasnya. Tapi dia menolak penjelasanku gitu. Lebih percaya dia. Ya sama lah kayak bunda-bunda itu, dia bilang itu beritanya bohong kan. Ya udah biarin aja, anggap aja nggak pernah kejadian, dia bilang gitu. Kata bunda itu, yang satu lagi tuh yang orang-orang itu juga sama kayak Abang. Jangan gedein aku, kecilin aja. Ntar dikasih. Enggak apa-apa. Biar aku nggak kena restrict. Iya kan dikumpulin. Bukan cuma dikumpulin ya, tapi harus secara kronologi. In chronological order. It's very important. Jadi apa yang terjadi dulu, terus mundur gitu kan. Segala macam klarifikasi ditaruh. Itu harus kronologi. Karena kejadian itu kan berurutan. Aku Ya, kalau udah di framing, di fitnah merasa ya. Kalau aku udah merasa di framing, di fitnah setajam, anggaplah aku memfitnah Mila, aku samperin orangnya. Kapan gua ngomong kayak gitu? Enggak, aku nggak mau ribut-ribut tuh yang di bawah. Kita nggak mau ribut-ribut. Orang itu yang datang-datang ribut. Kita lagi cuap-cuap juga. Lagi happy-happy. Selama ini aku diajak rame-rame sama Kang Dio, Kak Sarah, sama De Indah ini. Ketawa-ketawa. Ngomongin apa lah, ngomongin bab-bab percintaannya Kak Sarah. Nggak penting ngomongin orang. Nggak, aku lucu loh Kak. Yes. Kak London aku Mending lucu ngomongin loh. bab percintaan. Iya, Kang Dio ini ternyata lucunya gini. lucunya luar biasa lagi. Cek, aku ada suara nggak? Cek. Ada Bang, ada. Ada. Ya, aku tuh lucunya gini Kak London. Nggak ngerti Nggak syariat. ada, emang aku nyerang orang Ada. itu. Enggak. Nggak ngerti syariat, Ada. tapi sok-sokan mau membahas syariat. Ini yang lucu di Ada. situ. Lanjut Aku Bang. kan masih dituduh ngegibah juga. Gue ngomongin anak gue lagi. Mau ke kafe masih dibilang gibah. Blow on. Lanjut Abang. Ya intinya gitulah. Gedein Kang Dio please.
Suami siapa yang gua Aku ada ganggu? suara nggak sih dari Suami tadi siapa ngomong yang gua loh? ganggu? Suara Ada abang, ada. Jawab, naik lu, tanggung jawab lu. Suami siapa yang gua ganggu? udah nggak dibisukan aja kan, nggak usah ditanggapin. Ya Si lanjut Bayu bang. itu. Suami- Si Bayu suami itu, siapa pakai yang akun saya baru. ganggu? Bayu itu, si Bayu. Si Bayu itu nggak usah ditanggapin. Suami Afifah. Suami Afifah siapa? Kores. Coba suruh kesini Afifah sama Kores sih. Mana gua ganggu suami orang? Kok melebar? Wajar. Melebar bang Dio. Yang itu, cek aku ada suara nggak? Ada bang, ada. Lanjut bang. Ganggu Nah suami itu orang. Kak Sarah lihat kan, teman-teman kan, sudah nggak punya argumentasi, nuduh-nuduh. Ya kita yang nggak berbuat itu nggak usah tantrum, santai aja. Kayak begitu. Kepentingan Itu yang banget. aku bilang tadi. Seganteng Modelnya- apa Pak Arsyad model kayak- Rashid? Model orang-orang Ajar kayak nih begini. orang Ya. ini kalau ngomong-ngomong ya. Kakak. Aku ada suara nggak sih kok? Ada bang, ada. Lanjut bang. Ya, jangan terpancing lah, santai aja. Inilah salah satu cara orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak punya argumen untuk menyerang lawannya. Caranya dengan apa? Caranya dengan memfitnah. Itu. Kalau kita alhamdulillah jelas, semua jalur-jalur sudah kita tempuh dengan baik alhamdulillah. Kita sudah jelaskan. Ya, orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, ya kayak begitu modelnya. Hanya bisa nuduh-nuduh, framing-framing. Ya Kak London. Oh mau Ke jalan. London. Mau kemana? Ya silakan. Oke, Mau jalan. Fi Amanillah ya. siap Kak. Mau ke kafe Jamanillah. anakku ntar kita foto-foto ya. Sharing- Dah. sharing Assalamualaikum. foto ya. Salam. Sip sip. Ya. Dadah, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita tetap begini insyaallah bismillah. Kakak your neck. Kita bisa pertanggungjawabkan insyaallah bismillah. Masalahnya kalian ini nggak tahu apa-apa, nggak tahu masalah, tiba-tiba ngomong itu pantas gak itu muslim begini, pantas gak itu, aduh. Ya pantas lah, perusak kayak itu pantas digituin. Giliran kami disuruh diam, kami sudah diam, datang nih provokator nih, orang-orang yang dibayar sama si nenek Amerika itu. Sok-sok mempertanyakan, si Dio itu apa sih pengorbanannya kepada agama? Datang ke sini, kasih lihat kau. Biar kau tahu. Kau baca Al-Quran aja nggak bisa, sok-sokan kau ngomong pengorbanan terhadap agama. Coba belajar dulu lah, belajar baca Al-Quran itu. Bisa baca nggak? Jangan kalian koar-koar berkamuflase sebagai apologet, tahu-taunya nggak bisa baca Al-Quran. Lucu. Kemana-mana sudah nggak bisa jawab, nggak punya argumentasi, kemana-mana udah dia nyerang pribadi. Buktikan. Ngomong tuh pakai ilmu. Argumen kita itu berdasarkan ilmu. Kau ngomong sembarangan. Lihatlah itu. Kalau nggak dijelaskan yang kayak begitu-begitu, ngeri teman-teman. Ngeri. Mereka Ustadz belum tamat udah ngata-ngatain. Aduh. Aku tuh begini Kak Aisyah. Untuk mengata-ngatain pribadi, coba cermin dulu deh. Bercerminlah coba dulu. Kalau baru sekarang punya uang,
terus bisa nge-give orang. Jangan kau merasa kau sudah berkorban untuk agama Allah, belum tentu. Orang pansos kok memang untuk bisnis, kan diakui sendiri perilakunya. Ya, jangan kau bandingkan dengan orang yang memang dari awal membela agama Allah. Aku pun sebelum masuk TikTok pun, kita pun sebagai penuntut ilmu, sebagai pembela agama Allah. Giliran aku bersuara menyuarakan kebenaran, beda lagi pembicaraan kalian. Kalian bilang lah, oh si Dio ini tidak ikhlas, ya kan? Oh si Dio ini memalukan Muslim. Itulah akibat nggak belajar. Jadi fitnah sana, fitnah sini. Yang penting ngomong, membela diri. Makanya dari awal, ya, aku ingatkan dari awal, jangan kalian berbicara sesuatu yang kalian nggak punya ilmu tentang itu. Lebih baik diam. Lebih baik diam daripada kita berbicara sesuatu yang kita tidak tahu. Berbicara tentang kehormatan, loh, ini ada orangnya di sini, kehormatannya ditelanjangi. Lucu. Bang Dio tahu nggak Bang? Ya. Rasid tuh denger loh kasus ini dari Oktober itu. Terus dia itu kan maksud aku dia itu kan anaknya bijaksana ya. Maksudnya sesuai dengan namanya gitu kan, Rashid, Masya Allah. Dia bilang, dia datang, dia peluk aku, dia bilang, Mama, why do you care about what he said gitu? You know that you are on the right. Maksudnya kamu tahu kan bahwa kamu nggak salah, kamu nggak apa yang dia katakan gitu kan. Terus iya bener. Terus tapi kan mama sedih banget, mama nggak suka di fitnah kayak gitu. Ah udahlah katanya, malah anaknya seperti itu gitu. Kalau almarhum masih hidup, apa nggak dikejar tuh sampai ke Amerika tuh anak tuh orang, kurang ajar. Itulah yang sering kita bahas kan, orang-orang yang menyombongkan diri dari kebenaran, orang-orang yang selalu menentang kebenaran, yang merasa sudah berbuat. Itu kebanyakan orang-orang yang baru diberikan nikmat oleh Allah berupa harta, kayak begitu modelnya. Aku heran, ya Allahu Akbar. Coba lah, poligami dibilang nggak disyariat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabb. Mana ayatnya poligami dalam Al-Quran? Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ya, mengasah kesabaran, semakin sabar insyaallah semakin dihapus dosa-dosa, diangkat derajatnya insyaallah. Bayi siapa sih nggak kenal aku? Ada itu Bang Duta. Memang nggak terkenal pun. Datang naik gaya-gaya preman. Salam juga enggak. Tiba-tiba nyerang hostnya. Tadi hostnya ini Kak Sarah tadi hostnya. Tuh. Ya sudahlah. Bawa Sulawesi. Astagfirullahaladzim. Iya Kak Sumarti. Enggak loh, datang nyerang pribadinya Kak Sarah. Lucu. Bawa Sulawesi lah. Bawa inilah, mau ajak ketemu lah. Jangan banyak bacot. Aku di Jakarta sini, gue share alamatku. Mau apa kalau ketemu, mau apa? Masalah nyali nggak usah. Nggak, aku berkali-kali bilang kalau soal nyali nggak usah kalian tanyakan tentang nyali. Aku
Aku orangnya bukan orang yang suka banyak koar-koar, nggak suka ngomong A tapi perilaku B, pelintut nggak suka kayak gitu. A ya A, B ya B. Tuduhnya kita begini karena pengen duit. Auzubillah. Kita udah punya duit, nggak pengen duit dia. Najis. Kita Ada begini karena kita nggak ini memperjuangkan kehormatan, bukan pengen duit. Lu nggak punya otak lu yang ngomong, kurang ajar. nah yang ngomong typing gitu tuh itu orang-orang miskin yang nggak punya duit itu nggak salah. Gitu. Gembel-gembel yang mengharapkan gift. Nggak apa-apa, dituduh-tuduh itu nggak apa-apa, nggak usah digubris, dihilangkan aja. Kapten Amerika kan? Bukan. Naik Bang Jibril. Wallahi nggak muncul Bang Jibril. Bang Jibril tadi datang tuh anak buahnya itu nyenggol-nyenggol Allahu Akbar gaya-gaya preman. Coba nggak macamnya kita nih apalah. Bang Jibril aja dibilangin apa? Dibilang iblis. Coba lah, kecoa. Jangan emosi. Enggak, aku enggak emosi ya. Lu agak ini aja, aku ekspresiku aja begitu. Hardernya, iyalah. Tanya. Itu Bang Jibril tuh saksi itu. Silakan kalian tanya, DM dia, silakan DM Bang Jibril. Kalian tanyakan, sikapku ini seperti apa? Aku enggak jalan sendiri. Ada maslahat dan mudarat yang kita pertimbangkan. Apa nih bahas preman? Itu tadi si Bayu apa itu namanya tadi? Bayu Ini Andika Siapa namanya? Sitinjak. Indah. Bayu Andika Sitinjak. Siapa? Bayu Andi. Masih Bayu Bayu Andika Andika Sitinjak. masih panjang kayaknya ini. Oh iya, aku pikir udah reda. Ternyata muncul lagi. Ya salam. Kurang ajar banget itu orang ya. La haula wala quwwata illa billah. Tanya lah kawan-kawan, kita diem ya, nggak usah bahas-bahas. Kita sibuk dengan API Jabodetabek. Kita gantian komalnya. Oh di sana sekarang ada Ustadz Fulan, Ustadz ini, oke gantian. Kenapa sih Bayu datang ke sini tadi Bang Jibril naik gaya preman kurang ngajar terus langsung menyerang pribadinya Kak Sarah. Ya aku berbicara lah. Nah ujung-ujungnya bahas si Mila. Masalah si Mila itu ujung-ujungnya. Bahas poligami, dia ingkari. Di mana syariat poligami dalam Al-Qur'an katanya? Cobalah. Cobalah. Sesudah ada Mama Rika antara apologet bersih tegang. Ya, heran apologet bikin family. Iya. Karena ini nyerang Sarah kenapa? Itu loh Bang. Masalah tuduhan hamil luar nikah itu. Jadi aku balikin. Aku balikin ya, kalau mamamu dituduh hamil luar nikah terus lahirkan anak namanya Bayu, apa perasaanmu? Gimana sikapmu? Malah nanya, ya tanyakan ke Indah. Gila aku lah sama orang-orang ini. Itu dari Indah, bukan dari Indah. Kalian kalau nggak tahu, nggak usah ini. Kalau nggak tahu tuh bertanya, jangan langsung nuduh-nuduh orang. Terus Indah itu bertabayun karena mereka ini bestian, teman dekat, teman baik. Bukan Indah yang ngomong begitu, bukan dari Indah. Harusnya apologet jaga marwah dan jangan terbelit gift hingga mau disetir si mama. Iya harusnya begitu Bang. Ya, jangan langsung oh iya itu jadi kasus ini yang dikambing hitamkan itu si Indah, padahal memang si Mila itu yang ngomong begitu.
Dia ngomong dari A1. Kalian kaget. Kalian pasti akan kaget kalau aku bongkar siapa A1 yang dia maksud. Cuman aku jaga itu. Baru sama mu'alaf. Iya, itulah. Aku di mana-mana mu'alaf. Tanyalah Bang Faruk itu. Silakan kalian tanya Bang Faruk. Bagaimana sikapku kepada beliau? Bagaimana kita mendukung teman-teman mu'alaf dan segala macamnya. Ini datang satu-satu, ini si Bayu ini datang-datang naik maki-maki aku. Pasti ada hubungannya sama internet A1-nya. Nah, iya. Nggak tahu apa-apa, pasang badan, cobalah. Gila ini orang-orang kayak begini. Nggak ngerti apa-apa. Cobalah. Sampai syariat poligami pun ditantangnya juga. Mana syariat poligami dalam Al-Quran? Cobalah. Ini nih orang-orang nggak belajar. Nggak belajar. Tahu saya Bang, Abang saudara semua. Iya Bang. Aku anggap kita semua bersaudara. Dari awal muncul Bang Faruk itu. Silakan tanya Bang Faruk. Semua kita dukung, semua kita ini. Ah, tiba-tiba ini ada di si Bayu ini yang katanya mu'alaf kayak begini sikapnya. Ada satu lagi tuh yang di Riau itu. Si siapa namanya tuh? Sering ngetek-ngetek, bikin VT nyerang Ustadz Hanafi. Ustadz Hanafi habis dikata-katain sama dia. Inilah orang-orang yang nggak belajar tapi sok-sokan. Nanti kalau kita bongkar-bongkaran nanti malu. Ya tuh Ustaz, Bang Dio, aku tuh sampai mikir loh, A1 ini siapa gitu ya. Kan keluarga almarhum ada, tapi di mana masa iya sampai ke sana? Tapi Kak Sarah kaget kan pas aku inisiasi orangnya kaget kan? Iya. Nah, Aku bilang makanya. siapa gitu. Ya salam. Aku sampai mikir gila nih orang koneksinya keren banget bisa masuk. Maksudnya bisa kenal gitu sama keluarga almarhum gitu ya. Ya ternyata cebol. Aku nggak tahu Kayaknya Kak, user waktu user pertama 500 ya. Ini user 500 bilang begini. Mila tidak kenal Sarah. Sampai bilang begitu berarti ada yang ngasih tahu. Iya, ada yang ngasih tahu, tapi bukan si Indah. Si Indah ini dikasih tahu. Bahkan Indah ini bertabayun nanya ke Mila, siapa yang ngomong begitu Mila? Si Mila Amerika itu bilang ada A1. Pokoknya lu gak usah tahu. Kalian mau tahu nggak itu siapa A1 itu? Biar kubongkar semua di sini. Biar kalian tahu. Aku udah bilang, kalian nggak usah, kalau nggak tahu, kalau nggak ngerti, nggak usah kalian mengambil kesimpulan. Kalian tuduh-tuduh si Indah. Itu framingannya si Mila itu, biar dia cuci tangan. Paham kalian kan? Itu framingan, biar dia cuci tangan. Dia nggak tanggung jawab dengan perbuatannya. Terbongkar semuanya nanti, bongkar-bongkaran. Masih bagus aku nahan-nahan diriku. Tujuan kita adalah tabayun. Selesaikan perkara ini. Orangnya ready kok. Kalau mau ini ya udah selesai. Selesai perkaranya. Cuman dudukkan orangnya di sini, panggil semua orang-orangnya di sini, aku bongkar itu siapa A1 yang dimaksud. Begitu Kak Sarah mau bertabayun di grup, itu langsung di-kick. Cobalah. Langsung di-kick. Karena Indah temanmu, kau anggap tak bersalahnya. Iya. Silakan naik sini. Indah User nih 500 gue naik. sering Indah nih udah sering gue maki, udah sering gue marahin, udah sering gue warning, lu jangan begini, lu jangan begitu. Silahkan kalian tanya, Indah, kau kalau salah pernah nggak aku ingatkan, pernah nggak aku nasehatin Indah? Berapa Pernah, kali lu Bang. dimaki gue? Berapa kali lu dimaki? Gue sering kena Berapa marah, kali lu woi, iya betul. Baru kemarin gue kena marah. Kalian kalau berteman sama aku nggak peduli mau kalian itu apapun sukunya, dimanapun kalian berada, ya
Naik sini, Bang User 500 naik. Naik sini. Kalau kau berteman sama aku, kau berbuat salah, aku tegur kau. Wallahi demi Allah, aku tegur kau. Aku, begitu juga aku. Kalau aku buat salah, aku bilang ke teman-teman, kalian tegur aku kalau aku salah. Tegur aku. Begitu. Yoi. itu itu saksinya itu di bawah itu Bang Jibril. Kami pun biasa, aku pun manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Aku salah, enggak apa-apa. Kami duduk ngobrol, tanyalah Bang Jibril itu, ada beliau di bawah itu. Dari habis maghrib, kalau bisa sampai subuh itu, kalau kafenya nggak tutup, sampai subuh kami bahas 1-2 hadis. Itu bahaya tuh Bang, itu pemahaman Syiah. Bang, itu baku adu argumen kita. Bang Jibril tuh sering kita. Tapi begini Ustaz, kita main di situ. Mainkan narasi, mainkan argumen. Dan kita terbuka, open. Enggak ada aku tuh malah mentang-mentang dia temanku aku bela, enggak lah. Jangan nanti naik follower. Iya. Sabar insyaallah, aku sabar teman-teman. Kalau berteman, kita berteman ya, kalian tahu lah. Aku model aku sering ini aku ungkapkan nih teman-temannya. Aku tipe orang yang setia kawan aku. Aku kalau berteman atau masuk dalam sebuah komunitas, aku orangnya loyalitas aku. Loyalitas. 2 gelas kopi dari Khawarij ke Syiah Iya Bang. Keren ya. Kapan lagi Bang kita Bang? Bahas lagi tuh tentang kaidah tuh kan banyak tuh yang dibahas lagi heboh ini sekarang nih kan, sama perayaan itu. Aku percaya Bang dia. Siap, terima kasih ya Bang. Malam ngopi ya. Habis taklim. Bang Sama Bang Bang Jibril. Jibril. Kalau Bang Jibril Jakarta gas aja. Tapi kayak nggak tahu tuh di mana tuh. Bang Jibril di mana? Oh, dia tiba-tiba di Hong Kong, tiba-tiba di Brazil. Ya kan? Tiba-tiba di California. Enggak, tapi benar tiba-tiba di luar negeri, di luar Indo lah ya maksudnya. Oh, Edif Nongki ya. Ya, coba. Waalaikumsalam. Kita nggak diajak nih. Berarti kita nggak diajak nih Nda sama Bang Jibril. Yang diajak divisi nongkrong doang. Enggak, maksudnya divisi nongkrong ajak dong, maksudnya kita ajak semua, kita nongkrong kapan-kapan kan seru kayaknya kan. Divisi nongkrong sama Dios Angels ya. Berpadu apa sih? Iya, makanya aku bilang Kak Sarah ya. Dulu pernah aku bilang ya. Dulu aku bergaul di satu komunitas, di satu kelompok. Nggak ada bahasan agamanya, maksudnya ya kita loyal gitu loh. Mau tawuran kita, mati kita. Untung alhamdulillah aku nggak mati di waktu itu. Nggak betong lah waktu itu. Aku pimpin tawuran, aku loyalitas kepada teman-temanku, kelompokku. Itu dulu. Sebelum mengenal agama, setelah aku kenal agama, setelah tahu belajar dan segala macamnya, masuk TikTok ada yang kayak begini-beginian. Gabunglah kita di APII. Diamanahkanlah dengan sebuah amanah yang besar dari Bang Zuma. Dan aku tunjukkan loyalitasku seperti apa. Loyalitas dalam arti kita berbuat, kita bekerja, kita melakukan semua dengan maksimal, dengan profesional, kan begitu. Itu bos. Ayo sama divisi nongkrong. Iya. Ayo, boleh Bang. Nanti aku sounding dulu.
Enggak Indah. Jadi kan hikmahnya kan jadi malah apa kayak kita ngangkat karpet jadi semua semua kuman apa ketahuan semua gitu kan. Kebongkar semua gitu. Pemicunya kan aku. Tapi walaupun sebelumnya ada masalah juga kan. Gimana Bang? Bang Dio gimana Bang? Iya, iya, iya. Bentar, bentar. Teman-teman yang mendukung, terima kasih. Yang kuat, yang sabar. Iya bener. Udah itu juga. Sebenarnya ya kalau kayak gitu, satu pelukan dari anakku aja udah cukup gitu. Dan aku selalu berdoa kan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jadi kalau aku kan selalu minta dalam hal apapun, berorganisasi pun gitu. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah ya Allah ya Rabb. Indah jemput aku ya. Kita satu mobil aja. Ya, apa gimana? Halo. Iya, iya aku jemput kakak. Sekarang berangkat. Gimana? Jam berapa? Takut Iya, macet sekarang. aku. Iya udah sekarang aja berangkat. Aku kan mau Hati-hati mandi dulu. via Manila, via Manila. Ya, Assalamualaikum. Tutup, tutup aja komalnya, dah. Halo, dah.